Siapa yang akan diarahkan oleh Sandi? Pendek saja kepada Ragnar. Pencetak gol Indonesia. Oh, jatuh di kaki Ispanian. Ada sekitar lihat Marcel Ferdinand. Ragnar's second chance. And still Ragnar! Indonesia! Deflected strike! Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian. Dengan lonjakan drastis, nilai pasar dan masuknya pemain-pemain top dari Eropa, skuad Garuda kini semakin diperhitungkan di kancah internasional. Tapi, mampukah mereka mengimbangi kekuatan Australia dalam duel sengit kualifikasi Piala Dunia 2026? Apalagi Sakserus tengah mengalami badai cedera dan kehilangan banyak pemain kunci. Dengan skuad yang lebih muda, lebih segar, dan pengalaman bermain di luar negeri yang lebih banyak, Indonesia punya peluang emas untuk membuat kejutan di Sydney. Di video ini, kita akan membahas bagaimana kekuatan terbaru Timnas Indonesia. Siapa saja pemain kunci yang bakal bersinar, dan apakah Garuda mampu mencetak sejarah di tanah Australia? Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi lainnya. Jika sudah, mari kita kupas tuntas. Desa hingga kota besar dan bulu membakar, harapan menyala di jiwa, kita bertarung untuk cinta. Menjelang duel melawan Timnas Australia di round 3, kualifikasi Piala Dunia ke 2026, nilai pasar Timnas Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data dari Transfermarkt per Jumat 14 Maret tahun 2025, skuad Garuda kini memiliki total market value sebesar 655 miliar. Angka ini hanya terpaut sedikit dari Australia, yang bernilai 695 miliar. Peningkatan tajam dalam valuasi Timnas Indonesia tak lepas dari kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Beberapa nama seperti Max Hilgers, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Emil Audero berkontribusi besar dalam peningkatan ini. Max Hilgers kini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia. Nilai pasar Hilgers mencapai 9 juta euro atau sekitar 160 miliar. Back FC Twente tersebut bahkan melampaui nilai pasar sejumlah pemain Indonesia lainnya yang juga bermain di Eropa seperti Emil Audero, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Martin Paes. Sebagai perbandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang masih menjadi tim dengan nilai pasar tertinggi, yaitu 5,4 triliun. Sementara itu, Arab Saudi senilai 368 miliar, Cina 241 miliar, dan Bahrain 168 miliar. Nilai pasar mereka masih berada di bawah Indonesia dalam aspek market value. Di sisi lain, Timnas Australia menghadapi tantangan besar akibat absennya beberapa pemain inti karena cedera dan kebijakan rotasi. Beberapa nama yang absen dalam laga ini antara lain Alessandro Circak, Joe Gossi, Harry Sauter, Luke Bratton, Jordan Boss, Riley McGree, Mitchell Duke, Agden Harastik, Patrick Jasbeck, Keanu Bakus, Hayden Matthews, dan Nestori Irankunda. Meski begitu, Australia masih memiliki pemain berpengalaman seperti Matthew Ryan, Jackson Irvine, Aziz Behich, Dan Craig Goodwin. Namun, dengan banyaknya pemain yang absen di berbagai posisi, kekuatan Sakserus berpotensi menurun dibanding sebelumnya. Secara statistik, Indonesia juga lebih unggul dalam jumlah pemain yang berkarier di luar negeri. Skuad Garuda saat ini memiliki 21 pemain yang bermain di luar negeri, sedangkan Australia hanya memiliki 16 pemain yang berkarier di luar A-League. Hal ini memberi keuntungan bagi Indonesia dalam hal pengalaman menghadapi atmosfer kompetisi tinggi di kancah internasional. Selain itu, rata-rata usia skuad Indonesia saat ini adalah 24,9 tahun, lebih muda dibandingkan dengan Australia yang rata-rata berusia 28,2 tahun. Dengan skuad yang lebih segar, Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Garuda yang takkan padam, Timnas juang tegak bertahan. Satu tekad, satu nyali. Dengan absennya sejumlah pemain kunci di kubu Australia dan meningkatnya kualitas skuad Indonesia, peluang untuk meraih hasil positif di laga ini semakin terbuka. Kehilangan pemain seperti Harry Sauter dan Mitchell Duke di lini belakang serta lini depan, Australia bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bermain lebih agresif sejak menit awal. Jika timnas Indonesia mampu tampil disiplin dan memanfaatkan kelemahan di pertahanan Australia, bukan tidak mungkin
mereka bisa mencuri poin di Sydney. Pertandingan ini akan menjadi tolok ukur bagi skuad Garuda dalam mengimbangi tim-tim besar Asia serta memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia ke-2026.